kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Sumiati SPD selaku Kepala Sekolah SDN Merak 1, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN Merak 1, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru undangan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di SDN Merak 1 dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya minat akhirah amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dengan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena berkenan hadir dalam acara diseminasi penerapan budaya positif dalam membentuk karakter produk pelajar Pancasila. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata di modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Demak. Langsung saja ya Bapak Ibu. Kita mulai dari disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita akan memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ini biasanya yang sering dilakukan oleh anak didik kita. Mereka bersikap disiplin itu karena tuntutan dari orang lain, bukan berasal dari dia sendiri. Menerapkan disiplin positif yaitu dengan menanamkan motivasi intrinsik bahwa melakukan disiplin positif itu bukan karena takut dihukum atau mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi apa yang dikerjakan untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, tentunya sebagai
Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan lagi ekstrinsik. Jadi kita perlu menanamkan nilai-nilai disiplin ini untuk faktornya itu dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena kepatuhan atau mungkin paksaan dari orang lain. Ini contoh penerapan disiplin positif di SDN Merak 1. Ini yang sering kita laksanakan pagi hari, yaitu anak-anak sudah melaksanakan setiap hari rutin, yaitu membaca doa dan Asmaul Husna di lapangan. Kemudian ada jabat tangan bersama guru dan teman-temannya. Kemudian ada kegiatan Jumat sehat dan ada kegiatan baris berbaris sebelum masuk dalam kelas. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Ini antara disiplin harus menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal dari dalam dirinya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbentuk, sehingga menggerakkan motivasi dalam diri dari untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Jerry Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini lebih kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah adalah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Jadi untuk kegiatan disiplin positif ini memang harus ada kolaborasi antara guru, kepala sekolah, juga pemangku kepentingan serta wali murid. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi setiap perilaku manusia ini ada motivasi yang berasal dari eksternal dan ada yang berasal dari internal. Nah, internal inilah yang perlu kita kembangkan dalam diri anak. Jangan terpacu pada paksaan dari internal atau paksaan dari orang lain, paksaan dari gurunya. Nah, ini ada 3, yaitu teori yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ini biasa yang sering dilakukan oleh murid-murid. Saya mau berangkat pagi ya, karena saya takut dihukum oleh bapak ibu guru. Biasanya kan seperti itu. Kemudian ada motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya mau mengerjakan PR lah supaya besok dikasih hadiah sama bapak ibu guru. Saya mau melaksanakan ini supaya dapat hadiah dari bapak ibu guru atau mungkin dapat hadiah dari orang tuanya. Kemudian ada motivasi yang ketiga. Nah, ini motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi dia itu melaksanakan segala sesuatunya ini untuk menghargai dirinya sendiri. Agar apa? Agar dia itu bersikap disiplin, agar dia menjadi sosok yang jujur, bertanggung jawab. Jadi
motivasi inilah yang perlu kita kembangkan dalam diri setiap murid-murid kita. Teori motivasi perilaku manusia. Ini sebagai guru, saat Anda hadir mengajar di kelas dengan tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau mungkin menghindari ketidaknyamanan dari rekan guru yang lain, atau mungkin memang itu kesadaran diri kita supaya menjadi pribadi yang disiplin waktu. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ini memang yang perlu yang harus kita lakukan ya. Jadi murid berangkat pagi itu memang mencontoh dari bapak ibu gurunya. Kalau bapak ibu gurunya disiplin, insya Allah otomatis anak didiknya juga akan mengikuti. Teori motivasi disiplin. Ini ada 3. Yang pertama ini teori hukuman. Ini biasanya bersifat satu arah. Ini kalau hukuman itu biasanya yang memberikan misalnya hanya guru saja. Kemudian untuk murid-muridnya dia yang akan menerima hukumannya. Ini bersifat satu arah dari pihak yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau dengan kata-kata. Jadi hukuman ini bisa berupa fisik dan juga bisa berupa psikis. Jadi kita kadang kalau menghukum anak itu tidak mencari penyebabnya dulu, tapi kita lebih cenderung kamu salah, ya kamu harus menerima hukumannya seperti itu. Padahal seharusnya kita lebih mengarah ke restitusinya dulu. Kita tanya dulu alasannya apa, kemudian kita cari penyelesaiannya bersama-sama. Kemudian ada teori yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini biasanya sudah terencana atau sudah disepakati. Ini kesepakatan antara guru dan murid. Jadi guru membuat suatu aturan tapi dengan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh murid-muridnya. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak langsung menghukum anak tersebut, tapi kita cari dulu permasalahannya, kemudian kita cari alasan dia berbuat seperti itu. Baru setelah itu kita tanya keyakinannya dan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Jadi bukan terus merdeka itu bebas dari perintah apapun, itu tidak. Tapi memang walaupun bebas dari perintah seseorang, tapi juga dia juga harus bisa memerintah dirinya sendiri. Jadi keyakinan itu tadi yang tumbuh dalam dirinya sendiri. Dia melaksanakan suatu perbuatan, tapi dari keyakinan dia, aku nanti kalau melakukan hal seperti itu nanti jadinya seperti apa? Ya seperti itu ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang lebih menyakitkan, bisa berupa hukuman fisik, bisa juga psikis. Kadang ini malah yang lebih fatal akibatnya itu psikis. Kadang anak bisa menjadi trauma dan bisa diingat-ingat sampai dia dewasa. Anak menjadi lebih pendiam atau mungkin dia akan takut dalam melaksanakan sesuatu. Ini karena adanya tadi hukuman yang membuat dia trauma. Kemudian dengan hukuman itu biasanya anak akan lebih membenci kedisiplinan. Malah dia akan benci, kader saya itu berangkat telat aja dihukum. Besok malah dia akan malah lebih ngadi-ngadi. Dia malah lebih menjadi anak yang tambah tidak memiliki sikap kedisiplinan. Kemudian hukuman itu biasanya bersifat paksaan. Kamu saya hukum, itu sudah aturan dari guru misalkan.
Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Ini biasanya kalau dia sudah trauma, mungkin karena dihukum gurunya, kemudian juga dibully sama teman-temannya. Ini nanti bisa berakibat kadang malah sampai yang pernah terjadi bunuh diri ya. Ada yang kemarin di berita mahasiswa itu bunuh diri karena dibully oleh teman-temannya. Mungkin dari awalnya tuh dia mendapat hukuman dulu dari dosennya atau apa ya, karena tadi terus dibully sama teman-temannya, dia terus psikisnya drop, kemudian larinya malah frustasi terus bunuh diri. Ini sangat-sangat tidak bagus. Kemudian hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini kalau biasanya sering dihukum itu malah dia jadinya pembohong. Dia sering menyembunyikan kesalahannya. Kamu kenapa tadi kok nakal sama ini? Dia pasti tidak akan menjawab kalau dia iseng sama temannya. Justru akan lebih cenderung dia berbohong dan menyembunyikan apa yang dia lakukan. Kemudian dengan hukuman ini biasanya akan membuat anak tersebut menjadi marah. Kadang juga bisa menjadi bersalah, kemudian dipermalukan, juga merasa tidak dihargai oleh orang lain. Sedangkan untuk konsekuensi ini adalah sesuatu yang harus terjadi dan kadang membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tidak sampai seperti ketika dihukum. Kemudian anak lebih menghargai disiplin dengan konsekuensi, karena tadi kalau saya tidak disiplin berarti saya akan mendapatkan ini, nanti saya diberi tugas yang lebih. Jadi malah cenderung nanti anak lebih menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus tanggapan. Kemudian dengan konsekuensi ini akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang menjadi lebih baik. Kemudian anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Dan untuk selanjutnya adalah dia akan kehilangan hak, tapi dibuat tidak nyaman, diasingkan dalam waktu sementara, tidak seperti hukuman tadi yang membuat trauma. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai keselamatan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi siswa dari dalam. Siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Nilai-nilai kebajikan apa di balik peraturan tersebut. Jadi ini yang kita terapkan di kelas ini bukan lagi peraturan, melainkan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya kan yang membuat guru, yang melaksanakan adalah muridnya. Tapi kalau untuk keyakinan, guru dan murid ini membuat suatu peraturan yang disepakati bersama. Nah ini biasanya yang membuat adalah murid-murid itu sendiri. Contohnya kemarin saya juga sudah membuat keyakinan kelas. Ini jadi saya hanya memandu saja, dan kemudian murid-muridlah yang membuat aturannya. Bu, saya membuat itu datang tepat waktu, ya boleh. Kemudian ada yang usul keyakinan kelasnya dilarang makan di dalam kelas. Nah, terus ada lagi yang usul dilarang jalan-jalan di dalam kelas. Nah, jadi mereka sendiri yang membuat aturan tersebut untuk mereka sendiri yang melaksanakan. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah ini jika kita ikutnya aturan penggunaan helm, maka kita cenderung lebih merasa saya memakai helm supaya tidak ditilang, supaya tidak melanggar lalu lintas, nanti saya ditilang polisi. Ini malah lebih mengarah ke motivasi apa Bapak Ibu? Internal atau eksternal ini? Eksternal ya, karena itu tadi dari motivasi orang lain supaya tidak mendapatkan tilang. Tapi kalau dari keyakinan diri kita sendiri, kita memakai helm ini supaya kita berkendara itu menjadi lebih selamat. Kita jaga ini kalau misalkan di jalan ada apa-apa, kita sudah terlindungi. Jadi
Nilai inilah yang perlu kita terapkan dalam diri seseorang. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Nah, ini kalau ikutnya aturan pemerintah, maka ini takutnya nanti kalau pas jalan-jalan kemudian tidak memakai masker nanti dihukum atau mungkin ada razia masker gitu. Kita akan lebih karena takutnya. Tapi kalau kita yakin kita memakai masker, kita sering cuci tangan itu karena kita peduli terhadap kesehatan dan keselamatan. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi apakah kalau keyakinan kelas ini hanya berlaku untuk tahun itu saja atau pada minggu itu saja? Tidak. Ini kapanpun bisa berganti atau berubah. Ini disesuaikan dengan keadaan lingkungan kelasnya masing-masing. Mungkin ini sudah jadi keyakinan kelasnya seperti ini, tapi nanti minggu depan, itu kok si Shirley ini sukanya mengganggu teman. Nah, nanti bisa ditambahkan di keyakinan kelas berikutnya. Jadi tidak terpacu pada keyakinan yang sudah dibuat hari ini saja, tapi bisa ditambah lagi. Ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Jadi murid sendiri yang mengusulkan melalui curah pendapat, mana sudah berpendapat, satu anak memberikan satu keyakinan kelas dan kemudian ditulis dan ditempel pada kertas lanung. Ini juga sudah disepakati bersama. Jadi kalau misalkan ada siswa yang melanggar, kita tinggal mengingatkan keyakinan kelas apa kemarin yang sudah kita buat. Seperti itu. Oh iya Bu, iya kemarin saya usul begini ya. Jadi anak tersebut mengingatnya kemudian tidak melanjutkan perbuatan yang tidak bagus. Untuk selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia ini terdiri, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebutuhan akan kesenangan, yang keempat kebutuhan tentang penguasaan, dan yang kelima kebutuhan tentang kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini mereka bekerja untuk apa? Nah, untuk mendapatkan rumah atau untuk mendapatkan makanan, juga untuk kesehatan. Kemudian kebutuhan yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Biasanya seperti ini ya, kadang anak-anak itu di kelas caper, cari perhatian sama temannya. Mungkin ya karena mereka butuh kasih sayang yang mungkin kurang didapatkan di lingkungan rumahnya. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini biasanya untuk menjadi seseorang yang pandai. Wah, aku ingin juara satu supaya nanti saya dipercaya sama bu guru,
sebagai ketua kelas, mungkin sebagai pemimpin kelas. Jadi ini hubungannya sama kebutuhan penguasaan. Kemudian ada kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini biasanya juga bisa terjadi pada siswa kita. Diajar di kelas, disuruh diam, tapi dia tidak mau, memilih berjalan-jalan, mungkin lari-larian, mungkin ada yang pamitnya itu, Bu saya mau ke kamar mandi, mau izin ke toilet, dan itu sering sekali terjadi. Ini yang pernah dulu saya waktu ngajar di kelas 3 dan sekarang kelas 4. Ini setiap 5 menit kadang itu dia pamit ke kamar mandi. Padahal sampai kamar mandi hanya cuci tangan, terus mungkin cuci muka. Itu sering kali dilakukan. Mungkin karena itu dia butuh kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kita sebagai guru dalam menghadapi murid. Ini posisi kita itu sebaiknya sebagai apa? Nah ini ada 5 posisi yang biasanya sering kita lakukan. Itu yang mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah posisi sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Atau apakah sudah sebagai manajer? Biasanya yang sering kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Sebagai apa? Hah? Sebagai, mana seringnya sebagai penghukum ya? Saya sendiri begitu, kadang itu sebagai penghukum. Nih, kamu kalau tidak mengerjakan PR, saya hukum. Hukumannya mengerjakan di luar kelas. Nah, aduh itu hukumannya lari mengelilingi lapangan. Nah, ini sebenarnya adalah cara kuno, tapi masih sering kita lakukan. Karena apa? Karena kadang itu kalau tidak dihukum seperti itu, besok akan diulangi lagi. Yang namanya juga anak-anak. Hari ini dihukum, besok lupa, dia akan melakukan lagi. Ini ada posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum ini, seorang penghukum ini dapat menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini bisa tadi disuruh keliling lapangan, atau mungkin dengan hukuman kata-kata. Ini biasanya yang kata-kata ini yang lebih akan terekam ke otak anak didik kita. Jadi bisa tadi membuat trauma. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya, patuhi aturan saya, atau awas ya, nanti saya hukum membersihkan kamar mandi. Biasanya seperti itu. Kemudian, kamu selalu saja salah. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, yaitu menghukum tadi. Kemudian posisi yang kedua ini posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersikap lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini mana lebih ke itu ya, perasa. Jadi kita seperti menyindir, dan itu biasanya murid itu akan merasa bersalah. Wah iya. Ini khusus untuk anak yang sensitif ya. Tapi yang lebih banyak ini kayak ini ya, bukan sensitif ya, tapi lebih mengarah ke yang penghukum ini. Iya, terus kayak itu. Di posisi ini mereka akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayangi. Wah, kalau aku tidak mengerjakan tugas nanti kasihan orang tuaku. Kira-kira ada Pak? Jadi ya, murid yang seperti itu. Kalau
Kemudian posisi yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa berdampak positif dan juga negatif. Guru pada posisi sebagai teman akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Atau mungkin, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Atau, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu guru bantu bereskan. Kira-kira kalau kita memposisikan diri sebagai teman, bisa apa enggak diterapkan pada anak didik kita? Harusnya bisa ya. Tapi kadang yang terjadi, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, itu kadang muridnya malah seenaknya ya. Wah, ada Pak Guru apian karo aku, ada Bu Guru ora tau nyeneni. Nah, jadi malah anaknya itu kadang malah kurang ajar ya. Ajar yo ora tau mesum Bapak Guru itu malah ya gimana ya? Seharusnya memang kita itu bisa merangkul anak didik kita, memposisikan sebagai teman. Iya, tapi kadang malah dibuat apa ya, kebebasan ya, kebebasan sama anak didik kita. Apalagi yang ini yang kelas 5, kelas 6. Kalau mungkin kelas 1, kelas 2 bisa. Malah mereka kadang bermanja-manja seperti ya. Tapi kalau yang sudah gede-gede, ini kadang malah kebebasan tadi. Malah kadang ngece sama Pak Gurunya. Kemudian posisi yang keempat ini sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Peraturan yang diajukan pemantau yaitu, ayo peraturannya apa? Ayo, jika kamu berbuat seperti itu, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini cocok apa enggak kira-kira kalau kita sebagai pemantau? Cocok ya Bapak ya? Nah, kita tanya dulu. Jadi anak nanti bisa tahu peraturan atau sanksi yang akan diajukan apa. Posisi yang kelima, posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Sebagai manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, ini posisi sebagai manajer ini posisi yang paling bagus kita terapkan sebagai seorang guru. Jadi misalkan ada murid kita yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukumnya, atau mungkin kita tidak langsung, oh kamu itu salah, kamu harusnya seperti itu, tidak. Tapi kita cari dulu, kita tanya dulu masalah apa yang dihadapi, kemudian kita tanya dulu alasannya apa dia berbuat seperti itu. Baru setelah itu kita tanya, bukan kita yang memberikan hukuman atau konsekuensinya, tapi kita tanya sebaiknya apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi kita hanya memfasilitasi saja, tapi dia akan menyadari kesalahannya, kemudian dia akan mempertanggungjawabkan sendiri apa yang telah dia lakukan. Dan nantinya sikap dia akan berubah, akan menjadi lebih baik lagi. Ini 5 posisi kontrol
Ini sebagai identitas gagal atau kontrol dari luar ini karena menghindari hukuman, yaitu sebagai penghukum dan pembuat orang bersalah. Ini biasanya guru berbuat menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, kamu itu salah. Kemudian disakiti, kemudian disindir. Nah, ini merupakan identitas gagal. Kemudian untuk yang membuat orang merasa bersalah, ini akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini. Ibu itu kecewa kamu melaksanakan perbuatan itu. Tapi jika kita sebagai teman, sebagai pemantau dan juga manajer, ini akan mengubah identitas gagal tadi menjadi identitas berhasil atau sukses. Kalau yang teman dan pemantau ini masih motivasi dari luar, kontrol dari luar, tapi untuk manajer ini dia akan menghargai diri sendiri sebagai kontrol dirinya sendiri. Motivasinya berasal dari diri dia sendiri. Untuk sebagai teman ini guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan sebagai pemantau akan menghitung dan mengukur, dan sebagai manajer akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kaitannya seperti tadi, alasan-alasan apa yang dia lakukan, kenapa berbuat seperti ini. Kemudian guru akan berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti akibatnya. Kalau membuat orang merasa bersalah, guru akan berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini murid akan merasa bersalah. Iya, kalau nanti saya seperti ini, nanti ibu stres gitu. Kemudian untuk sebagai teman, guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat juga ibu pernah bantu kamu. Sedangkan sebagai pemantau, guru akan berkata, apa peranannya? Apa konsekuensinya? Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Sedangkan sebagai manajer, guru akan berkata, apa yang kita yakini kemarin? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Sehingga hasilnya, kalau sebagai penghukum, hasilnya anak tersebut akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan mungkin akan sering berbohong. Sedangkan untuk membuat orang merasa bersalah, hasilnya akan menyembunyikan, anak akan menyangkal dan juga akan berbohong. Posisi sebagai teman, hasilnya adalah anak akan ketergantungan pada gurunya. Ini apa-apa pasti hanya berguru, apa-apa pasti bu guru itu bu, saya tidak bisa bu, pasti tergantung sama gurunya. Kemudian untuk memantau, hasilnya adalah menyesuaikan diri dan bisa bila diawasi. Dan untuk manajer ini hasilnya akan menguatkan pribadi dia sendiri. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk tahapan yang kedua, kita validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi kalau anak berbuat kesalahan, tidak langsung kita hukum, tapi kita selesaikan permasalahannya melalui tahapan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Kita tanya dulu, kita apa dulu ya? Kita ajak bicara dulu. Kamu pasti pernah kan melakukan kesalahan, ya hanya sekali, 2 kali. Kita tanya-tanya dulu. Kemudian kita validasi kebutuhannya. Nah, alasannya apa melaksanakan perbuatan itu? Alasannya apa kamu datang telat? Alasannya apa menjauhi teman? Kita tanya dulu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan selanjutnya, baru setelah itu kita tanyakan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Kenapa kamu melanggarnya? Terus kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya? Jadi
bisa menunjukkan nilai-nilai universal tadi. Seorang anak itu harus tadi disiplin, tanggung jawab, jujur. Nah, ini stabilkan identitas. Ini tujuannya apa? Kita perlu menstabilkan identitas anak, yaitu untuk membuat anak tadi merasa yang tadinya merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dulu ada berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kita ajak bicara dulu supaya anak lebih tenang. Setelah itu kita validasi kebutuhannya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia ini tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and beauty, fun, atau survival. Guru itu berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Apakah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau mungkin bisa berkata, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Dan tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini tujuannya adalah anak ini melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pada tahapan menanyakan keyakinan, guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di kelas kita? Ini yang sudah disepakati bersama. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa juga? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Atau mungkin apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti kemudian anak itu disuruh untuk bertanggung jawab mencari permasalahannya, kemudian dan mencoba untuk menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa ada campur tangan atau hukuman atau mungkin sanksi dari guru, tapi anak tersebut akan berusaha sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Ini ada sedikit intervensi kaitannya dengan segitiga restitusi tadi. Thank you, terima kasih, sudah selesai. Nah, demikian diseminasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan masukan atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, monggo silakan. Atau mungkin ada tambahan dari Bapak Nur Hadi. Ini lulusan Guru Penggerak Angkatan 5. Mungkin ada presentasi saya yang kurang pas, kurang berkenan, mungkin bisa ditambahi oleh Bapak Nur Hadi. Bapak Nur Hadi, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan mengomentari apa yang disampaikan yang jadi diseminasi dari Ibu Nurul, tapi saya akan memberikan aplaus kepada Ibu Nurul bahwa diseminasi tentang penerapan budaya positif yang dilakukan Ibu Nurul tadi sangat bagus. Saya mendukung dengan adanya apabila setiap sekolah itu mau mengadakan budaya positif, salah satunya segitiga restitusi, kemudian ada yang tadi
5 posisi kontrol, kemudian ada lagi keyakinan kelas. Itu kan hal-hal baru yang belum kita ketahui. Nah, dengan adanya Bu Nurul menjadi guru penggerak angkatan 8, semoga saja memberi perubahan yang positif kepada SD Merak 1 untuk menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Dan harapan saya semoga teman-teman atau rekan-rekan sejawat Bu Nurul mau mendaftar calon guru penggerak angkatan 10 yang sudah dibuka. Nah, demikian harapan saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan, monggo Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya akan menanggapi mengenai apa yang disampaikan baru tadi, bahwa apa yang kita katakan sudah bagus dan saya sangat senang sekali. Mas, saya hanya ingin masalah kedisiplinan. Pada dasarnya pembelajaran kedisiplinan itu hanya untuk menunjukkan rasa kesadaran pada anak. Ya bukannya pada anak saja, sing jelas juga pada guru. Di mana guru itu juga merupakan suatu manajer, pimpinan di suatu kelas. Sehingga pimpinan itu juga harus menjadi contoh, harus menjadi suri teladan bagi siswa-siswanya. Dan dengan cara itu, di mana seorang guru itu harus bisa memberikan harus bisa menguasai adanya siswa yang diambil. Mungkin dengan adanya komunikasi yang baik, dengan cara menumbuhkan rasa kasih sayang, menumbuhkan kesadaran itu sendiri, sehingga nanti anak akan tercipta adanya kedisiplinan itu sendiri. Karena kalau anak itu dikasih tidak tadi yang namanya disiplinasi, walaupun toh dengan cara halus atau dengan cara terus anak akan justru bandel. Nah, tapi kalau dia ditumbuhkan kesadaran, memberikan pembelajaran dengan diselingi adanya arahan-arahan, saran, itu harus. Nah, dengan ada itu, secara otomatis nanti akan tumbuh kesadaran, dan tumbuh kesadaran itulah yang nanti akan kesana kedisiplinan. Hanya itu mungkin dari saya deh. Dan ini untuk himbauan dari Bapak Ibu semua, bahwa tolong jangan hanya menyampaikan pelajaran dengan LKS saja. Karena dengan LKS otomatis guru itu akan sibuk dengan sendirinya. Jadi tidak bisa menguasai kelas. Jika didik anak kalau mungkin nek guru sibuk, anak pasti akan lari. Dan pipis lah keluar, dan nanti jahili temannya, itu pasti. Tapi kalau guru sudah menguasai kelas, oh si anak ini kok yang suka aja perlu diajarkan pendekatan. Lalu memang yang namanya anak SD ya, sekolah dasar memang sifatnya kan bermacam-macam, ya. Dan untuk menjadikan anak kita harus seorang pemimpin, seorang guru harus tahu jiwa atau karakter anak satu persatu. Jadi penguasaan kelas itu juga perlu, gitu ya. Dan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak tidak mencari kesibukan dengan sendirinya. Contoh misalnya ini ya, misalnya anak besar dengan teman nggak mungkin kita cuma terus kita hapus dengan telepon. Terus sudah merupakan persoalan. Jadi intinya dari instansi sebagai hanya untuk kesadaran. Oke, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sum. Nah, ini untuk menumbuhkan kesadaran pada diri siswa. Ini bisa kita lakukan ya. Memang kalau dipaksa itu memang anak
kadang itu ya sudah terpaksa, kadang juga berat hati, terus besok kadang juga lupa lagi. Ya, jadi untuk menerapkannya kita memang perlu adanya pembiasaan. Ya, pembiasaan. Ya, kita dulu yang melakukan pembiasaan kita dulu yang dijadikan contoh atau panutan, baru setelah itu anak-anak akan melaksanakannya dengan senang hati. Melalui kegiatan pembiasaan ini, nanti kan murid akan terbiasa sendiri, terbiasa melakukan tanpa adanya paksaan tadi. Oh, ini berarti saatnya saya baca doa. Oh, ini saatnya saya harus belajar. Oh, ini saya saatnya harus ini. Wah, ini sudah jam waktunya sholat duha. Ya kan perasaan sendiri tanpa harus dioyak-oyak atau disuruh-suruh. Jadi memang yang perlu kita terapkan ini adalah pembiasaan. Kalau bisa karena terbiasa. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Atau mungkin sudah cukup? Sudah cukup ya. Demikian diseminasi yang saya presentasikan pada pagi hari ini. Jika mungkin ada kesalahan atau mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena berkenan hadir, berkenan sharing pendapat dan berkolaborasi dalam kegiatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Nah, hari ini kita masih acara MPLS. MPLS itu apa? Masa pengenalan lingkungan sekolah, dan MPLK masa pengenalan lingkungan kelas. Ini sudah memasuki hari ketiga. Nah, jadwal untuk hari ini adalah kita membuat keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita tepuk tangan dulu ya. Nah, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Untuk selanjutnya mari kita mulai untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu keyakinan kelas? Apa? Yang keras. Apa? Keyakinan kelas ini seperti peraturan, ya peraturan yang keras tuh kalau jawaban. Bedanya kalau peraturan itu yang membuat adalah siapa yang membuat? Bu guru. Yang melaksanakan murid. Tapi kalau keyakinan kelas yang membuat siapa? Murid. Yang melaksanakan siapa? Loh, yang melaksanakan siapa? Murid. Iya. Bedanya itu kalau peraturan yang buat guru, tapi kalau keyakinan kelas yang buat kamu, yang melaksanakan juga kamu sendiri. Ada? Dan nanti kalau tidak dilaksanakan atau misalkan dilanggar bagaimana? Siapa yang menanggung akibatnya? Kita. Ya, kamu juga sendiri yang menanggung akibatnya. Contoh keyakinan kelas itu seperti apa, Pak? Contohnya apa? Ayo, contohnya apa? Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman. Terus apa lagi? Tidak boleh jahil. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh tidur di kelas saat pelajaran. Terus apa lagi? Tidak boleh nyontek ketika ulangan. Apa lagi? Tidak boleh berisik. Ya, ketika di dalam kelas tidak boleh berisik. Apa lagi? Ya, ketika diajar guru tidak boleh jalan-jalan di dalam kelas. Apa lagi?
boleh, harus warna hitam polos. Nah, setelah nanti kamu buat keyakinan kelas dan sudah kita sepakati bersama, maka besok sepatu hitam putihnya harus diganti dengan sepatu hitam polos. Masih ada lagi keyakinan yang lain yang mau dibuat? Ada? Apalagi? Ayo tadi siapa yang belum menjawab? Apa Nesa? Tidak boleh mencontek. Boleh apa tidak mencontek? Tidak boleh ya. Tidak boleh tidur saat pelajaran. Apakah ada yang masih tidur saat pelajaran? Tidak ada ya? Oh, tidak ada. Nah, selanjutnya, karena tadi kamu sudah menyebutkan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kamu bacakan, selanjutnya kamu tuliskan keyakinan-keyakinan kelas tadi di kertas post-it ini. Supaya apa? Supaya kamu tidak lupa, supaya kamu tetap selalu mengingatnya. Oh, kemarin kan kita sudah sepakat membuat keyakinan kelas. Jadi ini nanti akan selalu kamu laksanakan. Misalkan ada larangan-larangan juga selalu kamu hindari, karena ini tadi kamu sudah sepakat untuk membuatnya. Jadi kamu juga harus melaksanakannya, ya. Seperti itu ya. Bu Guru bagi kertas post-it-nya. Silakan ditulis sesuai dengan apa yang kamu yakini. Siapa yang belum dapat? Ditulis pada bagian yang tidak ada lemnya ya. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk membuatnya. Sudah? Ya. Mari kita tempel. Ambil ya. Yang
dibacakan dulu keyakinan kelas yang kamu buat, kemudian ditempel. Coba dibaca yang keras. Tidak boleh membuang sampah Tidak boleh membuang sampah di kelas. di kelas. Silakan ditempel. Ya. Tepuk tangan untuk Fadi. Selanjutnya, siapa lagi yang sudah? Ya, ayo maju. Dibaca dulu. Tidak boleh mencoret-coret meja. Tempelkan dulu. Selanjutnya, siapa lagi yang sudah? Ayo maju. Sini. Baca dulu yang keras. Penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Silakan ditempel. Yang penting rapi. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, siapa lagi yang sudah? Ya, kamu dulu. Dibaca ya, Mas. Tidak Tidak boleh bertengkar. boleh bertengkar. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, sini. Dibacanya keras. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Tepuk tangan. Berikutnya, Nesa. Tidak boleh makan di kelas. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, ya silakan. Tidak boleh Tidak boleh mengejek. mengejek teman. Tepuk tangan dulu. Berikutnya, ayo. Kenapa? Sama, nggak apa-apa, tempel aja. Dibaca dulu. Datang 4.40. Tempel aja nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Berikutnya yang belum. Rizky. Ya, Rizky ayo nih. Boleh jalan-jalan di kelas saat pelajaran. Ulangi. Tidak boleh jalan-jalan di kelas saat pelajaran. Tidak boleh jalan-jalan di kelas saat pelajaran. Tepuk tangan. Selanjutnya, Memakai seragam lengkap. memakai seragam lengkap. Bagus. Tepuk tangan dulu. Terus, ya. Denisa. Memakai sepatu hitam. Memakai sepatu hitam. Benar. Ya, tepuk tangan Denisa. Terus, adakah yang belum? Jati. Ayo. Tidak
tidak boleh menjadi teman. Ya, pinter. Ya, tepuk tangan untuk saya. Sudah semua? Sudah. Nah, karena kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, selanjutnya tugasmu apa? Ya, tidak apa-apa. Tugasmu apa selanjutnya? Tugasmu adalah untuk melaksanakan kesepakatan kelas ini. Kamu yang buat sendiri dan kamu sendiri yang melaksanakan. Jadi nanti kalau misalkan ada yang melakukan tidak seperti yang kamu buat tadi, konsekuensinya apa? Apa? Ya nanti terima konsekuensinya ya. Ya soalnya ini kan kesepakatan yang sudah kamu buat sendiri, kamu laksanakan sendiri, dan nantinya jika kamu melanggarnya ya kamu sendiri yang akan menanggungnya. Seperti itu ya. Selanjutnya, karena ini sudah kita buat, maka kamu harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian anak ya. Untuk berikutnya guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru lihat tadi kamu makan di dalam kelas dan membuang bungkus makanannya ke dalam laci meja. Iya Bu, saya makan di dalam kelas dan bungkusnya saya simpan di laci meja. Apakah diperbolehkan makan di dalam kelas dan membuang bungkus makanannya di laci meja? Tidak Bu. Baiklah, di sini Bu Guru tidak akan menyalahkan kamu. Mari kita bersama mencari penyelesaian masalah dan memperbaikinya. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati bersama dalam keyakinan tersebut? Kami harus membuang kelas di tempat sampah. Tentu kamu mempunyai alasan mengapa kamu makan di dalam kelas dan membuang bungkus makanannya ke dalam laci meja. Apakah kamu tidak bisa makan di luar dan membuang bungkusnya ke tempat sampah? Iya Bu, saya takut terlambat mengikuti pelajaran di guru. Jadi saya makan di dalam kelas dan segera memasukkan bungkus makanan ke dalam laci Bu. Untuk memperbaiki kesalahanmu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan makan di luar kelas dan saya akan membuang bungkus makanan tersebut ke dalam tempat sampah Bu. Baiklah, kamu telah memahami keyakinan kelas dan telah kita buat bersama. Semoga kamu bisa menjadi siswa yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Iya Bu, terima kasih.